السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Nurul Syifa Kementerian Kesehatan RI yang semoga senantiasa kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita semua berusaha untuk menahan hawa nafsu kita, menahan rasa lapar dan haus demi semata-mata untuk mendapatkan predikat sebagai manusia yang bertakwa, sebagaimana Allah sebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Agar mereka bisa lulus, mereka harus dites, dan tesnya adalah kita puasa selama 30 hari. Adapun orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujian mereka kadang jauh lebih berat dibandingkan dengan kita. Masih ingat dengan pertama kali disyariatkannya puasa pada tahun kedua Hijriah, itu bertepatan dengan bulan puasa, adanya perang Badar. Bayangkan mereka harus menahan haus, menahan lapar, dan juga harus bertarung melawan musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ujian tentu jauh lebih berat, karena kita cuma menghadapi haus dan dahaga atau haus dan lapar. Kebanyakan kita tidak lulus. Di jalanan kita temukan banyak sekali orang-orang yang tidak puasa. Bayangkan kalau seandainya kita disyariatkan puasa plus perang, maka rasanya sulit untuk kita menggabungkan dua hal ini. Ditambah lagi mereka orang-orang susah. Sahabat Nabi itu susah luar biasa, orang-orang miskin, sehingga mereka harus memikul senjata, menahan rasa lapar. Dan mereka tidak tahu nanti buka harus menggunakan apa. Bertemu dengan air putih dan kurma sudah luar biasa bersyukurnya mereka kepada Allah SWT. Kita kalau buka sudah ada lontong, tahu, tempe, kurma, semuanya lengkap. Yang membuat kita kekenyangan, malas sholat tarawih, sholat isya, sholat tarawih malas. Subhanallah, makanya mereka pantas Allah puji dalam Al-Quran, kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik, yaitu para sahabat. Dan juga Allah memuji mereka di surat At-Taubah ayat 100 tentang muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmatul Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita menjelaskan sedikit tentang, atau kita cerita sedikit tentang
perang Mu'tah atau Ghazwatu Mu'tah. Ghazwatu Mu'tah. Mu'tah, apa bedanya Mu'tah dengan Mut'ah? Ada yang tahu? Mu'tah dengan Mut'ah beda. Mut'ah itu, kalau Mu'tah, Ghazwatu Mu'tah itu nama lokasi, nama tempat di daerah sekarang masuk di Yordan, wilayah Syam. Kalau Mut'ah itu kawin kontrak. Maksudnya kawin kontrak gimana? Kawin kontrak adalah kawin nikah, maksudnya nikah dengan mahar tertentu dalam waktu tertentu. Misalnya ada yang naksir seorang perempuan, maka dia bilang, saya mau nikahin Anda, maharnya berapa? 10 juta. Oke, dalam rentan waktu sebulan. Maka setelah sebulan pernikahan itu batal, selesai. Namanya nikah mut'ah. Biasanya dipraktekkan oleh orang-orang Syiah, dan sebagian kalau di Indonesia dipraktekkan di daerah Puncak. Cuman pernikahan ini pernikahan haram, sehingga kadang walinya itu wali pun wali palsu. Jadi si perempuan walinya bukan bapaknya, tapi orang lain menjadi wali. Dan ini kekeliruan juga dalam pernikahan sah. Dalam pernikahan sah sesuai agama kita, ada orang meminta ustadz jadi wali. Ustadz tolong nikahin saya dong, maksudnya jadi wali nikah dong. Saya bilang, saya bukan bapakmu. Yang berhak menikahkan Anda adalah bapakmu. Ustadz nggak punya kewenangan, kepentingan sama sekali dalam urusan itu. Sama dengan kasus, masih ingat 2016 yang lalu, ketika heboh-hebohnya demo di Jakarta, ada sebagian selentingan di media sosial menyebutkan tubuh komando ulama, dalam maksudnya jihad. Dalam Islam, Allah dan Rasul tidak pernah menetapkan jihad di tangan komando ulama. Gak pernah. Jihad itu di tangan siapa? Panglima tertinggi, presiden. Haram hukumnya seorang kiai, ustadz, habib berfatwa untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Baik. Perang ini disebut Ghazwatu Mu'tah, padahal Nabi tidak ikut. Kalau disebut Ghazwa, biasanya Nabi sebagai panglima perangnya. Nabi sebagai panglima perangnya disebut Ghazwa. Kalau Nabi tidak ikut disebut Syariah. Harusnya Syariah Mu'tah, tapi disebut Ghazwatu Mu'tah. Kenapa kata para ulama? Karena jumlah kaum muslimin pasukannya kali ini banyak, 3.000 orang. Kemudian Nabi mengangkat 3 panglima sekaligus. Zaid bin Harithah, kata Nabi, wa in qutila Zaid fa Ja'far. Kalau Zaid terbunuh, maka Ja'far sebagai Ja'far bin Abi Thalib penggantinya. Wa in qutila Ja'far fa Abdullah bin Rawaha. Kalau Ja'far meninggal, Abdullah bin Rawaha. 3 orang panglima sekaligus. Pertanyaan adalah, kenapa Nabi urut? Kan bisa jadi di medan perang malah meninggal duluan Abdullah bin Rawaha, yang harusnya posisi ketiga, atau meninggal duluan Ja'far, Zaid yang meninggal belakangan. Ini bisa jadi ada isyarat ilahi dari Allah bahwasanya mereka bertiga ini akan meninggal secara urutan. Zaid meninggal, kemudian Ja'far ambil alih, Ja'far meninggal, diambil alih oleh Abdullah bin Rawaha. Jadi 3 panglima besar dipilih oleh Nabi untuk membawa pasukan 3.000 orang. Dan ini perang pertama kali terjadi di luar Jazirah Arab. Jadi udah masuk ekspansi ke wilayah kekuasaan Romawi. Karena di tahun 8 Hijriah, peperangan terjadi pada tahun 8 Hijriah, bulan Jumadal Ula, Nabi mengirim surat
kepada raja-raja non-Arab yang bukan Muslim, mengajak mereka masuk Islam. Di antaranya Nabi mengirim surat kepada Raja Heraklius, kata Nabi, ila azimir Rum aslim taslam, kepada pembesar Romawi, masuklah Islam maka selamat. Wa in tawallaita fa alaika ismul arisiyin, kalau engkau berpaling enggak mau masuk Islam, seluruh dosa rakyatmu kau tanggung. Subhanallah, dosa sendiri saja belum tentu selamat dari neraka, belum lagi ditambah dosa seluruh rakyat Indonesia kalau Anda jadi presiden. Kemudian Nabi mengirim surat-surat ini kepada para raja-raja. Nabi mengirim surat kepada Raja Basra lewat sahabatnya bernama Al-Harith bin Umair Al-Azdi. Ini sebab perangnya. Jadi perang ini pertama kali di luar Jazirah Arab, plus pertama kali perang melawan non-Arab. Sebelumnya kan hanya lawan Quraisy di Mekah, orang Quraisy dari Mekah lawan Yahudi yang di sekitaran Madinah. Kali ini lawannya di luar arena, di luar Jazirah Arab, plus lawannya adalah orang-orang Nasrani. Jadi ini pertama kali perang melawan orang-orang Nasrani. Dan itu dari zaman, kalau kita baca sejarah, perang terus dua agama ini sampai terakhir kapan? Terakhir di Ambon, atau masih ingat di Ambon 99 orang Islam dan Kristen. Makanya secara teori memang kita bicara enak, tapi kalau sudah di medan perang menakutkan. Perang itu menakutkan karena perang manual, belum perang metik, belum tembak-tembakan atau lepaskan rudal atau roket dari jarak jauh. Pasukan dari sono pegang pedang, golok, tombak, panah, dari sini juga sama. Kemudian saling masuk ke dalam barisan. Itu sangat menakutkan, tidak gampang, karena berpotensi kehilangan nyawa. Nah, sahabat mereka 3.000 orang berkumpul. Mereka berangkat. Saya cerita sedikit tentang sebabnya dulu. Sebabnya tadi adalah Al-Harith bin Umair Al-Azdi. Dia bawa surat kepada Raja Basra. Di tengah jalan dia dicegat oleh gubernur Balqa bernama Shurahbil bin Amr Al-Ghassani. Ditanya, aina turid, mau kemana? Kata Harith, saya diutus oleh Nabi saya untuk membawa surat kepada Raja Basra. Maka Shurahbil menangkap Al-Harith, diikat tangannya, dipenggal palanya. Aturan main internasional di zaman itu, dan saya rasa masih berlaku sampai hari ini, duta besar, utusan tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh utusan delegasi satu negara, gak boleh dibunuh. Dan Nabi baru bangun negara 8 tahun di kota Madinah. Rakyatnya mungkin sampai 10.000, pasukan perang cuma 3.000 atau sampai 6.000 orang. Nah, berita tentang kematian Al-Harith bin Umair Al-Azdi bikin Nabi murka. Nabi marah besar. Bayangkan, satu orang terbunuh menghentakkan negara yang baru dibangun 8 tahun, ya pasukan militernya belum terlatih. Tapi Nabi pengen berikan pelajaran kepada Shurahbil bin Amr Al-Ghassani bahwasanya Islam tidak bisa diajak main-main. Itu menunjukkan kemuliaan Islam di zaman itu. Padahal jumlah kaum muslimin sedikit, hari ini sudah miliaran, mungkin miliaran karena jumlah kaum muslimin. Tapi saudara kita dibantai di Palestina bukan satu orang, ribuan bahkan jutaan. Bisa apa kita? Bisa apa? Kita hanya baca berita, meratapi, maka kadang sedih melihat kondisi kaum muslimin. Disebabkan karena dosa kita, maka Allah membuat kita dihinakan di hadapan musuh-musuhnya. Bayangkan tauhidnya Nabi, tauhidnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seluruh sahabat
membuat mereka berani mengusik kebesaran nama kerajaan Romawi, karena gubernur Surahbil bin Amr ini adalah gubernurnya Heraklius, anak buahnya. Kayak sekarang gubernur NTT di bawah kekuasaan Presiden Presiden Prabowo begitu. Maka Nabi mengirim pasukan tadi 3.000 orang. Pertanyaan, kenapa Nabi nggak ikut? Kata ulama, Nabi nggak ikut karena Nabi tidak enak dengan sahabat yang miskin. Karena kalau Nabi ikut, mereka malah nggak enak. Oh, Nabi ikut, masa kita nggak ikut? Permasalahannya kalau Nabi ikut, mereka memaksa diri ikut, nyusahin. Kenapa nyusahin? Mereka orang-orang susah, nggak punya bekal. Sedangkan perjalanan dari Madinah menuju Mu'tah kurang lebih 1.200 kilo. Jakarta Surabaya cuma 700-an. Waktu mungkin sampai kampung saya kali 1.000 kilo ya. Dan ada yang naik onta, naik kuda, ada yang jalan kaki, nanti gantian boncengan. Kalau orang-orang susah pada ikut, nyusahin di jalan. Tadi yang mati kelaparan di jalan. Orang-orang susah pada sudah mengatakan apa? Wattaqun nar walau bisyikki tamrah. Lindungi dirimu dari api neraka hanya dengan separuh kurma. Kurma yang kecil. Saking susahnya sahabat punya di rumah 1 butir. Kata Nabi, situ punya 1 biji, belah 2, 1 kasih temanmu. Itu sudah membentengi dirimu dari api neraka. Kita bisa punya 2 lontong, bisa beli 2 lontong, bisa lontong 2.000, beli 2, 4.000, 1 kasih teman buat buka, 1 buat kita. Nah, akhirnya Nabi gak ikut karena sahabat yang susah-susah itu pengen ikut kalau Nabi juga ikut. Berangkatlah 3.000 orang ini dipimpin oleh 3 orang panglima. Kebiasaan Nabi sebelum melepaskan pasukan perang, Nabi selalu memberikan wasiat, ajak mereka masuk Islam, kemudian jangan bunuh para wanita, jangan bunuh anak-anak kecil, jangan bunuh para pendeta, para biksu yang sedang beribadah di rumah ibadah mereka. Subhanallah, adab Islam itu Allahu Akbar, adab yang luar biasa. Sampai pada titik itu masih bisa mentolerir, tidak melukai, tidak menyakiti. Bahkan Zaid bin Harithah itu kan pernah punya kasus bunuh orang dalam medan perang, tapi orang itu sudah bersyahadat, bukan sudah bersyahadat. Ketika dia jatuh, pedangnya jatuh, Usama bin Zaid hendak memenggal palanya. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi Usama mengatakan ini orang pasti dalam hatinya berbohong. Dipenggal palanya oleh Usama. Berita sampai kepada Nabi, Nabi marah. Kata Nabi, "Madza fa'alta bi la ilaha illallah?" Bagaimana tanggung jawab dari ketika dia mengucapkan syahadat? Kata dia, Rasulullah yang mengucap itu karena takut dibunuh oleh saya. Kata Nabi, asyaqaqta sadarahu, apakah kau belah dadanya sehingga kau tahu isi hatinya bahasa dia mengucap itu takut? Padahal kita semua kalau di posisi Usama melakukan yang sama. Kenapa? Pasti 1000% dia mengucapkan itu karena dia takut dibunuh. Terus kita gak jadi bunuh, kita letakkan pedang kita, diambil pedangnya malah kita yang terbunuh. Islam sampai pada level seperti itu. Kemudian berangkat 3.000 orang, jalan, naik kuda, naik onta, gantian, sampai ke sebuah wilayah namanya Ma'an. Itu kurang lebih 200 kilo lagi sampai ke lokasi. Artinya mereka sudah jalan 1.000 kilo. Di sini bisa sampai Bali kali, udah jauh. Mata-mata datang menyampaikan kepada Panglima Zaid bin Harithah bahwasanya jumlah musuh dikirim oleh Heraklius. Karena Heraklius mendengar Muhammad mengirim pasukan untuk menghabisi gubernurnya. Maka dia kirim 100.000 pasukan.
Ini juga dalil kata para ulama Heraklius bukan muslim. Karena sebagian ulama kata Heraklius muslim. Karena dia tahu, Heraklius tahu Nabi Muhammad adalah Nabi benar. Tapi di sini juga menunjukkan keberanian Nabi. Negara kecil kayak Timor Leste misalnya, mengirim pasukan untuk mengusir Rusia misalnya, atau mengusir China. Itu bunuh diri namanya. Datang 3.000 disambut 100.000 pasukan Heraklius. Kemudian wilayah-wilayah kecil, kabilah-kabilah kecil di daerah Mu'tah mengirim pasukan tambahan juga 100.000. Jadi ada 200.000 pasukan siap menunggu menghadang 3.000 orang. Berita sampai kepada Zaid bin Haritha, maka mereka berhenti 2 malam. Kenapa berhenti? Mereka musyawarah. Mereka mengatakan, kita naktubu risalah nukhbiru adada aduwina. Kita tulis surat, kita kasih tahu Nabi, ya Rasulullah, jumlah musuh banyak, 200.000 orang. Bisa kirim bantuan, tambah misal 3.000 lagi, dan baru 6.000, 200.000. Atau seluruh rakyat Madinah keluar, jumlah pasukan musuh masih lebih banyak, 200.000 terlatih. Lawan 3.000 yang masih kita amatirlah. Modal mereka cuma iman. Maka Zaid bin Haritha bermusyawarah dengan para sahabat. Karena hitungan satu tanding 65 orang, 65 orang. Sepak bola saja satu orang kartu merah, tim yang di kartu merah maka kelabakan. Terus kartu merahnya 10 orang, tinggal 1, 11 lawan 1 orang, bantai berapa kosong itu. Atau sekelas masa prime-nya Mike Tyson, Mike Tyson lawan siapa? Chris Jones ini. Udah beda kelas. Di kelas berat, ini kelas ringan. Pukulan sekali mematikan, jumlahnya banyak. Maka Zaid bin Haritha dan sahabat mikir, ini gimana? Kita ini kayak membunuh diri nih. Jumlah musuh terlalu banyak. Tapi subhanallah, dalam musyawarah itu tidak ada yang mengusulkan pulang. Ya sudah, kita pulang saja, kita bakalan kalah. Nah, ketika lagi musyawarah mau mengirim surat ke Nabi, ada yang sudah kirim. Jangan kirim surat. Percuma. Kenapa percuma? Karena jaraknya terlalu jauh, 1.000 kilo. Kalau ada pesawat ya, ada pesawat sehari nyampe. Ini kuda harus melewati perjalanan 1.000 kilo sampai Madinah. Nabi baca surat, Nabi kirim balasan 1.000 kilo lagi ke sini. Surat belum sampai sana, musuh sudah sampai, udah menyerang kita, gimana? Akhirnya diskusi alon, bangkitlah panglima ketiga Abdullah bin Rawaha. Dia berpidato, dia mengatakan, ya ma'syarul qaum, innama takhafuna, sesungguhnya kalian takutkan apa yang membuat kalian keluar darinya untuk mencarinya. Innama takhafuna ma talabtuhum hinama kharajtum min buyutikum. Apa yang kita takutkan di hadapan kita, kata dia, itulah yang kita cari. Kita takut musuh kebanyakan karena kita takut mati. Itu sebenarnya tujuan kita dari Madinah ke sini, mencari mati. Terus kenapa takut? Kalau kata dia, ya qum, bangkit, bangun. Amamakum atau ladaikum ihdal husnayain. Di depan kalian ada 2. Dia menyebutkan 2 kebaikan. Pertama, zuhurun, menang. Kedua, kalah, syahid. Dua-duanya baik. Kalau menang dapat apa? Dapat harta rampasan perang, dapat unta mereka, kuda mereka, senjata mereka, makanan yang mereka bawa. Dan yang paling tinggi dari itu dapat apa? Dapat perempuannya. Dapat perempuannya. Jadi bisa ditawar perempuannya.
Nah, kata dia bangkit. Akhirnya yang lain ini udah setuju, jalan. Mereka jalan, kemudian masuk ke wilayah yang utama. Musuh dari depan menggunung, dan ini menakutkan karena kalau perang jarak jauh kita bisa tembak-tembakan gitu, musuh satu arah dari depan. Kalau perang masuk ke dalam barisan, kita lagi tong-teng di depan, musuh ada di samping kanan, musuh ada di kiri, mungkin bisa dari belakang. Mendingan kalau tong-tang tiba-tiba ada di belakang, penggal pala putus, lebih enak. Kenapa saya bilang lebih enak? Karena mati, pala putus, mengelinding, sakit, ya sakit. Tapi selesai urusannya maksudnya. Kalau dia tong-tang, kalau kena pala atas bocor doang, cedera atau tangan putus dan nggak mati, sakitnya luar biasa. Kalau kepala dibacok di pala, mengangah di pala, nggak mati, darah bocor terus, kan sakit yang itu ya, korbannya. Tapi kalau tong-tang pala mengelinding, ini selesai urusan. Sakit tapi udah pindah alam. Ini sakit tapi masih di dunia, belum lagi infeksi, belum ada pengobatan seperti hari ini, belum ada Kementerian Kesehatan juga. Pokoknya sakit. Makanya ada yang bunuh diri karena saking gak kuatnya menahan rasa sakit dalam peperangan. Kemudian majulah Zaid bin Haritha. Hitungan menit syahid, meninggal, dibunuh oleh musuh. Bendera jatuh, diambil oleh Ja'far. Ja'far ambil bendera, pegang pakai tangan kanan, kiri bendera, maju. Tahu-tahu tangan kanannya putus, itu musuh dari samping ya, pedang jatuh. Bendera harus pegang, pedang nggak mungkin juga, tangan kanan udah nggak ada. Maju, selangkah lagi tangan kiri putus. Dia ngapit bendera pakai adudai itu lengan karena diputus dari sini. Begini, akhirnya dipenggal kepalanya, mati. Kejadian ini berlangsung berbarengan dengan Nabi mengumpulkan sahabat di Madinah, di Masjid Nabawi, dan Nabi cerita jalannya perang. Subhanallah, Nabi bisa cerita jalannya perang bagaimana? Nabi gak tahu perjalanan jaraknya ribuan kilo. Jawabannya Allah yang kasih tahu. Ini kasih tahu, tapi yang lain gak tahu. Cuma Nabi. Kata Nabi, perang sudah berlangsung, Zaid sudah meninggal. Sekarang diambil oleh Ja'far, Ja'far pun meninggal. Kepotong tangan kanannya, diganti kedua tangannya, akhirnya Allah ganti dengan dua sayap. Yatiru bihima fil jannah haitsu syaa. Dia gunakan dua sayap itu terbang di surga sesuai dengan selera dia. Makanya Ja'far dijuluki dengan Ja'far at-Tayyar, Ja'far memiliki sayap. Abdullah bin Umar ikut dalam peperangan itu. Subhanallah, Abdullah bin Umar selamat. Kalau dia meninggal di perang itu, maka kita tidak kenal dia sebagai ahli hadis. Dia mengatakan setelah perang, saya cari Ja'far di tengah tumpukan mayat. Saya temukan dia kurang lebih dan peringatan pertama sebutkan 90 tusukan tebasan pedang di bagian depan. Dari lain mengatakan saya hitung-hitung ada 50 luka di bagian depan. Tidak satu pun bagian belakang. Ibnu Hajar al-Asqalani mengomentari, dikatakan bukan karena keberaniannya, tapi kekuatan fisiknya. Kekuatan fisik orang-orang yang perutnya lebih sering kosong. Bukan kekuatan fisik orang-orang yang isinya adalah lontong, tahu, goreng. Bayangkan kalau kita maju, tong-tang, ada panah jasad, aduh, kalian aja tuh, pusing saya. Ayo yang lain maju deh. Ini bom maju dan nggak mundur. Subhanallah. Kata Ibnu Hajar menunjukkan fisiknya kuat. Jadi nggak sekali tusukan tebasan langsung KO, enggak. Sampai 50 sampai 90 itu menunjukkan lama. Darah terus mengontrol. Akhirnya dia pun meninggal. Diganti oleh Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha awalnya agak ragu.
Sampai dia bersedia mengatakan, ya nafs, wahai jiwa, kamu yang turun atau saya paksa turun. Karena kita memang memiliki sifat takut mati. Abdullah mengatakan, saya merasakan jiwa saya nggak mau. Akhirnya diturun, paksa, mati sekalian. Maju dia, karena meninggal. Ketika dia meninggal, bendera diambil oleh Thabit bin Arqam. Thabit bin Arqam ambil bendera, kemudian dia berteriak, ya ma'asyarul muslimin, istaluhu, pilih seorang di antara kalian sebagai panglima. Kata orang, anta saja, kamu saja. Kata dia, ma'ana bifa'il, saya tidak mau jadi panglima. Terus orang bilang, siapa yang jadi panglima? Di Madinah, Nabi sudah bilang, karena Nabi tidak sebutkan panglima keempat ya, kalau seandainya ketiga meninggal. Nabi sudah mengatakan, di Madinah mengatakan, Abdullah bin Rawahah meninggal, kemudian mereka mengangkat Khalid ibn Walid, dan di tangan dialah kaum muslimin akan diselamatkan. Khalid bin Walid itu baru masuk Islam 2 bulan yang lalu, mu'alaf dia, baru mu'alaf. Maka Nabi juga cerdas. Nabi melihat psikologi sahabat. Sebenarnya secara kemampuan Khalid bin Walid itu melebihi 3 panglima itu. Maka semua yang ikut perang, yang lebih hebat Khalid bin Walid, karena dia sudah jadi panglima sebelum dia masuk Islam. Dan terkenal sampai Nabi menjuluki Saifun min suyufillah, pedang dari pedang Allah. Bahkan nanti Khalid menyebutkan, laqad qata'at yawma mu'tata tis'atu asyafin minni. Aku berperang di perang Mu'tah menggunakan 9 pedang, 9-9-nya patah. Bayangkan pedang dari besi atau dari baja, mukul musuh nangis menggunakan tameng dari baja. Satu pedang saja patah, mungkin kita nggak bisa mengangkat pedang yang kedua. Tangan kita juga ikut mungkin tangan begini, tangan kita itu kuat. Sampai 9 pedang menunjukkan ini orang juga kuat, fisiknya kuat. Karena kalau iman sudah merasuk mendarah daging, mungkin otot uratnya menjadi kawat, kuat sekali, berani. Bahkan sampai Umar itu nanti memuji dia, tidak ada wanita yang melahirkan orang seperti Khalid lagi setelah ini. Kemudian Khalid, Nabi tidak memilih di awal, karena Nabi sudah memprediksi nanti panglima dia yang dipilih meninggal, secara otomatis Khalid akan diangkat jadi panglima. Thabit bin Arqam tadi udah ngambil bendera, terus kata orang, udah kasih aja Khalid. Dikasih Khalid, ya Khalid, khud hadhihi raya, ambil bendera ini. Katakan, ma ana bi akhidhihi, aku enggak mau ambil. Kata Khalid, anta ahaqqu minni, kamu lebih berhak jadi panglima. Karena panglima konsekuensinya apa? Jadi imam sholat untuk pasukannya. Dia baru mu'alaf 2 bulan. Masa mu'alaf imamin sahabat yang sudah 21 tahun masuk Islam? Kayak kira-kira begitu. Tapi mu'alafnya Khalid udah hafal Quran. Oh, dia orang Arab, dia ngerti Al-Quran dibacakan Nabi sebelum masuk Islam. Kemudian kata dia, laka sindun, engkau lebih senior, maksudnya lebih lama masuk Islam. Karena terakhir kata Khalid, wa syahidta badran, kalimat yang sangat penting dikatakan, engkau salah satu peserta perang Badar. Jadi peserta perang Badar itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak ikut perang Badar. Sampai Nabi mengatakan, innallaha tala ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Dalam riwayat lain, faqad wajabat lakumul jannah. Kata Allah kepada peserta perang Badar, silakan lakukan apapun, sudah dijamin surga bagi kalian. Seandainya ada peserta perang Badar gak mau puasa Ramadan, gak mau sholat 5 waktu, masuk surga enggak? Masuk surga. Kenapa? Udah dijamin. Tapi subhanallah, dari semua orang yang dijamin peserta perang Badar, gak ada yang merasa dirinya aman. Mereka terus beramal. Kalau seandainya itu pada kita, mukhlis, kamu sudah jamin masuk surga, puasa enggak, sholatnya waktu enggak. Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah
Dia lagi jalan di padang pasir, tiba-tiba ada suara dari langit memanggil dia, "Ya Abdul Qadir Jailani, wahai Abdul Qadir Jailani, semua yang saya haramkan untuk hambaku halal bagimu." Kalau kita, saya dapat wahyu ini, karena ada suara yang kita nggak tahu. Itu udah zina boleh, judi slot boleh, semuanya boleh. Tapi saya bukan orang bodoh. Dia ambil pasir, dia lempar ke arah suara itu, dia kata, "Ikhsa, pergi, wahai iblis." Maka dia tiba-tiba dengan suara ini, subhanallah, semua orang yang lewat saya gituin, kata iblis, gak ada yang selamat, gak aku dapat wahyu, situ doang selamat. Kenapa bisa selamat? Al-ilm, karena dia orang Arab. Jadi suara kayak begitu. Makanya Ibnu Taimiyah dalam bukunya Al-Furqan baina awliya Rahman wa awliya Syaitan, perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan, kata dia, "In ra'aita rajulan yamshi 'alal ma'", jika kau lihat ada laki-laki yang bisa jalan di atas air, wa yatiru fil hawa, bisa terbang di udara, jangan angkat dia jadi wali sebelum timbang perbuatan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau memang dia bisa terbang dan bisa jalan di atas air dan dia orang saleh, mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, pendapat para salaf, maka itu bisa jadi karomah. Tapi itu nggak bisa diulang. Kalau dia bisa jalan di atas air, kemudian si fulan bisa jalan di atas air, rupanya dia orang saleh nih, berarti karomah. Karomah itu apa? Karomah dengan kesaktian. Karomah itu nggak bisa diulang. Setelah dia jalan di atas air sampai sono, bro, ulang lagi, tenggelam dia, ulang lagi, nggak bisa. Karena karomah itu murni pemberian Allah, bukan sesuatu yang dipelajari jadi kesaktian, menjadi senjata ikapan yang digunakan kesalahan orang itu, enggak. Nah, kita kembali tadi, Khalid bin Walid mengatakan, engkau peserta perang Badar. Tapi jawaban Thabit bin Arqam menunjukkan tidak dengki. Dia mengatakan, "Ya Khalid, wahai Khalid, saya tahu saya lebih senior, walakinnaka anta a'lamu minni bil kitab." Tapi dalam urusan peperangan engkau lebih pintar dari saya, maka saya serahkan diri kepada Anda. Dan tentu kalau kerja di kantor secara tim, biasanya teman ke teman yang lain itu saling mengetahui kemampuan. Jadi kalau ada yang mampu, kasih yang mampu. Terus kalau imam, jangan sampai berebutan. Jadi yang disayangkan ada orang yang nggak punya kemampuan, pengen tampil, itu mau ngapain? Dan itu ada, hebat. Ya Allah tidak boleh dari sisi itu. Maka Khalid, sebenarnya Thabit bin Arqam yang lebih senior, lebih mulia, peserta perang Badar, dia bilang, "Khalid, engkau lebih pintar dari saya, ambil bendera dan selamatkan kami." Khalid ambil bendera. Khalid juga berpikir, ini kalau kita perang terus kita habis, bunuh diri. Maka malam hari dia merenung, dia bilang, besok kita ubah strateginya. Sayap kanan pindah ke kiri, kiri ke kanan, pasukan depan pindah ke belakang, belakang ke depan. Agar besok musuh berhadapan, mereka akan melihat ada wajah baru. Seakan-akan ada pasukan tambahan dari Madinah. Pasukan kuda, kalian di belakang, menggerakkan kuda agar pasir itu terbang, sehingga musuh mengira pasukan dari Madinah terus berdatangan. Ini strategi sedikit membuat musuh ciut nyalinya, sehingga mereka akan lemah semangatnya untuk menyerang kita. Akhirnya besoknya perang lagi. Dan strategi Khalid lumayan. Sampai Khalid bunuh banyak orang. Yang tadi saya bilang menggunakan 9 pedang. Pedangnya sisa 1. Kalau pedangnya terakhir kalau patah, pakai apa? Pakai tangan kosong. Duel, dan akhirnya dibilang kita pulang. Kata Khalid, kita pulang, kita gak sanggup, musuh terlalu banyak. Tapi dia menggunakan strategi bahwasanya kalau kita terus menyerang, kita habis. Dicatat dalam sejarah pasukan Muhammad sampai 0, sampai dibabat habis. Kalau kita kabur, dikejar, akan dicatat pasukan Muhammad lari dikejar oleh musuh. Maka Khalid merencanakan strategi adalah menarik pasukan dari medan perang tanpa dikejar oleh musuh. Dan itu berhasil. Jadi pasukan kuda di belakang menggerakkan kuda, debu terus naik membunuh.
pasukan belakang terus mundur sedikit demi sedikit, nanti pasukan kuda terakhir yang mundur ke belakang. Dan subhanallah, musuh tidak ada yang berani mengejar. Mereka mengira bahwasanya itu strategi Khalid dengan mendatangkan pasukan baru. Jadi ketika mereka mundur, mereka menyerang, khawatir ada pasukan datang memukul mereka yang mereka tidak sadar. Akhirnya pasukan Romawi tidak ada yang berani mengejar, dan Khalid bin Walid membawa pulang sisa pasukan yang ada. Kemudian selalu memujinya bahwasanya dia telah menyelamatkan kaum muslimin dari kebinasaan. Dan Khalid bin Walid ini meninggal pada tahun 21 Hijriah di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Berarti kurang lebih 2 tahun sebelum Umar dibunuh. Karena Umar bin Khattab itu, kalau kita hitung, Nabi itu meninggal tahun 11 Hijriah. Abu Bakar memerintah 2 tahun, berarti 13 Hijriah. Umar memimpin 10 tahun. 13 tambah 10, 23. Khalid meninggal di 21 Hijriah, berarti Umar meninggal 2 tahun setelahnya. Khalid bin Walid meninggal di atas kasur, bukan di medan perang. Padahal seluruh hidupnya dia habiskan untuk mencari kematian, sampai dia mengatakan, saya meninggal seperti seekor keledai. Subhanallah. Makanya ada ungkapan, keberanian tidak mendekatkan Anda pada kematian, kepengecutan tidak membuat Anda jauh dari kematian. Orang yang panglima yang sampai disebutkan dia sampai minum racun gak mati, Khalid bin Walid, beraninya luar biasa. Saya katakan, kalau cerita ini sampai kepada, kalau seandainya gak ada sanad, gak ada runutan orang ya, kita bilang bohong. Karena perbuatan mereka gak masuk akal. Orang-orang yang keberanian ini manusia diciptakan dari apa? Perut kosong, lebih sering lapar. Tapi kalau giliran duel, 9 pedang patah, perang berhari-hari. Kan kalau perang kan kita juga mikir, kalau seandainya lagi puasa ntar buka gimana? Perang berkecamuk kan gak mungkin loh di pinggir-pinggir orang jual es buah. Kan gak mungkin. Jadi berhenti dulu ya, ini kan aturan memang maghrib itu berhenti. Karena setelah berhenti kan kita nggak mungkin nyari bukaan dulu, dililit, nggak ada yang jual. Subhanallah, luar biasa. Orang-orang yang seperti lupa cara makan, karena mereka mengerti tentang hakikat dunia. Mereka, Allah menyebutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesuatu yang nampak di mata kita hari ini adalah tipuan. Makanya dulu ada lagu panggung sandiwara, dunia panggung sandiwara, memang benar tipuan. Melihat wanita cantik, tipuan. Tergiur dengan pengen korupsi, juga tipuan. Semuanya tipuan. Lihat gedung yang tinggi, tipuan. Semua akan berakhir. Cantik-cantik perempuan juga dia akan jadi tua. Anda bekerja juga harus ada masa pensiunnya. Kekuatan fisik Anda juga akan berakhir. Makanya sesungguhnya penentunya adalah bagaimana orang memanfaatkan momentum dia hidup di dunia ini untuk menjadi orang taat, agar dia bisa memanen hasilnya di akhirat. Di akhirat tentu jauh yang gak bisa dibayangkan. Kita semua bisa bayangkan. Kata Allah, dan tuli ibadi ma la ainun ra'at. Aku siapkan untuk hambaku sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Antum nanti masuk surga, ini ada gerbangnya, itu gerbang. Di dalam sudah ada bidadari. Oke, bidadari. Atau istana lah. Kata Allah, sesuatu yang belum pernah terlihat. Bagaimana membayangkan sesuatu yang belum pernah terlihat? Kalau kita dicerita oleh orang, nanti ada surprise, ada kejutan. Saya kasih hadiah, bisa dikasih apa, handphone atau apa, pokoknya atau mobil, dan dia belum pernah lihat. Tapi kalau disebutkan barangnya, kira-kira dia sudah bisa terbayang tidak? Terbayang, karena sudah pernah dilihat di luar.
Saya sering kasih contoh ini. Ketika saya menyebut, oh ada tetangga saya perempuan cantik, antum belum pernah lihat sama sekali. Tapi antum bisa bayangkan nggak? Bisa, karena bisa bayangkan. Karena ada contoh di tempat lain juga begitu. Paling begini kulitnya, begini hidungnya, begini mata, begini, bisa dibayangkan. Karena sudah ada contohnya. Tapi sesuatu yang belum pernah kita lihat, maka kata Allah, mala ainun ra'at. Dan yang puncaknya apa? Puncaknya adalah Allah. Kita melihat Allah adalah puncak dari seluruh kenikmatan yang pernah dirasakan oleh makhluk. Dan saya berharap saya dan Anda tidak terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, luar biasa pilihan tersebut. Karena kenapa? Karena belum ada pembandingan. Apakah ada selain Allah yang sebanding dengan Allah? Enggak. Tetapi enggak bisa dibayangkan kayak gimana. Maka kita melihat kata Rasulullah, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar la tudamuna fi ru'yatihi. Kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan purnama, tidak saling berdesak-desakan. Semoga kita semua bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dicatatkan hambanya yang bebas dari api neraka. Karena salah satu tujuan adanya Ramadan adalah kita terbebas dari neraka, dan kita berharap itu terjadi. Karena sungguh merugi, kata Rasulullah, ragiba alf rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lahu. Merugilah seseorang datang kepadanya Ramadan berlalu, dosa tetap sama seperti sebelum datangnya Ramadan. Itu saya bisa sampaikan. Syukran jazakumullah khairan ala husni istima'ikum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.